ada 5 faktor biasanya sih kalau saya baca dari tukang pemelihara cupang ya, yang hobi melihara cupang, tukang cupang gitu. Saya bukan ahli tapi baca dari ulasan mereka. Itu ada 5 hal yang bisa menyebabkan cupang itu mati gitu. Banyak sih saya baca macam-macam literatur tentang cupang itu. Yang pertama itu biasanya stres. Cupang itu stres. Kenapa stres? Bisa jadi karena dia merasa sendirian, biasanya ada teman bercanda ya, kalau orang bilang berantem, duel lah kayak gitu. Terus sebenarnya dia itu butuh temen juga. Lo bayangin hidup lo sendiri aja, nggak punya temen, kebayangkan lo stres gitu kan. Apalagi dalam kasus cupang yang pernah gue piara tuh di sini, saking stresnya sampai tiang infus itu dihajar juga sama itu cupang gitu kan, saking nggak punya temennya gitu kan. Atau stres juga karena kadang-kadang orang mikir cupang tuh kan suka berantem ya, akhirnya dikasih cermin gitu kan, padahal itu justru kalau dianya kuat sih no problem, tapi kalau dia merasa terancam dengan adanya bayangan diri dia yang dia pikir orang lain ya, karena kan beda. Cupang tuh bukan kayak kita yang demen selfie, ngaca segala macam, dia enggak. Wih, ada orang lain nih gitu, dia merasa terancam terus gitu. Itu juga bisa bikin stres. Itu yang pertama yang gue baca gitu kan. Yang kedua itu karena efek dari berantem, biasanya cupang yang diadu berantem ya ada luka ya, akhirnya mati gitu. Karena itu jangan sampailah kita juga berantem gitu, biarin aja politikus itu bersaing terus, kita jangan ikut-ikutan ribut gitu kan, nanti lo cepet mati gitu, hidup lo nggak bahagia, musuhin orang terus gitu ya. Oke, bahas cupang. Yang ketiga itu biasanya tuh suhunya terlalu rendah atau dingin. Cupang itu kan ini lagi-lagi berdasarkan bacaan yang gue dapat ya, cupang itu kan hewan di daerah tropis ya, di Asia Tenggara terutama. Itu bukan hewan Eropa yang biasa kuat dingin ya. Nah, suhu airnya juga harus diperhatiin, kehangatannya ya. Kalau cupang itu kurang mendapatkan suhu air yang hangat, dia pun terancam hidupnya. Dia nggak biasa tuh kedinginan gitu. Lagian kan di akuarium lo juga nggak nyediain gadget biar dia bisa pesen beli jaket online lah, apa yang online gitu, susah gitu kan. Itu juga ribet gitu ya. Jadi perhatikan juga suhu ruangannya. Nah, kalau kita suhu tubuh juga perhatiin gitu, jangan sampai panas, nanti lo dianggap kena COVID, terkena stigma juga gitu. Yang keempat, makanan ya, ini juga harus diperhatiin ya. Jangan terlalu royal ngasih makan cupang gitu. Cupang itu perutnya kecil, lo pernah merhatiin mata cupang? Nah, perut ikan cupang itu sebesar matanya. Jadi kalau lo ngasih makannya, ditaburin lah itu makanannya itu banyak segenggam, ya lo sama aja membunuh dia perlahan-lahan. Karena apa? Sisa makanan yang tercampur di air itu lama-lama efek dari bahan kimianya itu menjadi racun. Begitu, lagi-lagi berdasarkan gua baca dari cupanger gitu ya. Karena gua bukan ahli cupang, gua hanya OB yang kena takdir ngurusin cupang orang gitu kan. Nah itu, jadi makanan juga ngasih makan ya secukupnya aja lah. Lo harus perhatiin, apakah 3-4 butir? Enggak juga. Lo harus benar-benar, kalau lo sayang sama cupang lo ya, misalkan lo kasih tuh 2 dulu, wah, atau 4 dulu lah. Dimakan berapa itu? Oh ternyata cuma dimakan 2. Ya udah, berarti berikutnya lo kasih makan 2 aja. Yang 2 itu lo buang langsung gitu. Karena apa? Berlebihan itu nggak baik ya. Nah,
Itu efek makanan ya, kelebihan. Yang keempat, yang kelima, yang menyebabkan cupang cepat mati juga itu air di akuarium itu kotor ya. Karena apa? Bisa tadi karena makanan, bisa juga karena kotorannya. Karena itu lo harus rajin-rajin nguras itu ikan cupang. Memang kan lo pasti mikir cupang itu kan tahan hidup ya, bertahan lama matinya. Nah ini lo terlalu mengandalkan, wah ini orang berarti kuat gitu. Enggak juga, bisa jadi dari orang yang kelihatannya kuat tuh sebenarnya hatinya rapuh. Temen gue banyak yang kayak begitu gitu. Nah cupang juga gitu, lo harus perhatiin airnya. Kalau kotor dia kan sering ke atas tuh, dia memang bisa menghirup oksigen yang ada di atas akuarium. Tapi kalau itu lo lakukan terus, dia lakukan terus itu sebenarnya dia butuh kesegaran. Itu berarti dia ngasih tahu sama lo, woi airnya udah kotor ini, lo kagak bersihin, lo ngeliatin gua mulu, menikmati gua mulu, tapi lo nggak pernah ngurusin gua. Airnya kotor, tolong diganti. Ini kan berak lu juga udah banyak, lo kagak nyiapin WC sih, gue jadi berak sembarangan nih, kan kayak gitu. Jadi itu 5 hal ya. Jadi lo harus perhatiin ya, gimana 5 hal itu lo lakukan dengan benar ya. Karena miara cupang beda dengan bikin cupang.